Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disara Dalna Sastiabudi. Saya dari kelas IPSB. NIM saya 208-2063. Materi pertama adalah bentuk-bentuk hadis, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Hadis merupakan segala perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan kebiasaan yang sering dilakukan, juga ada yang menyebutnya sebagai peraturan. Khobar merupakan istilah lain selain hadis dan sunnah. Atsar merupakan definisi yang sama dengan hadis, yang merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Materi kedua adalah kehujahan hadis. Ulama Hanafiyah merupakan keputusan hukum seorang mujtahid terhadap suatu permasalahan lain yang sejenis ditiba dari sisi yang lebih kuat. Ulama Malikiyah adalah dalil yang sangat kuat dan bisa dijadikan sebagai metode dalam mengembangkan hukum yang sangat kuat. Ulama Hanabilah merupakan orang yang mengakui seperti Imam Mahdi dan Ibnu Hasib, tetapi banyak juga yang tidak percaya dan mengingkari. Ulama Syafi'iyah merupakan ulama yang tidak mengakui dan mengingkari apa saja yang ada di dalam istihan. Sejarah perkembangan hadis. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. 1. Periode kodifikasi. Sejarah hadis dalam era digital, hal ini guna menggambarkan hadis. 2. Periode prakodifikasi. Hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Sahabat merupakan memperiwayatkan, berkembang, membatasi, dan menyedikitkan riwayat. Tabi'in merupakan mencari dan menghafal hadis serta menyebarkannya. Hadis pada masa Rasul. Rasul melarang penulisan hadis karena khawatir akan kesalahan dan memerintahkan untuk beberapa sahabat. Masa kodifikasi hadis. Metode yang digunakan Rasulullah adalah sebagai berikut. Para sahabat yang langsung berdialog dengan Rasulullah. Para sahabat yang menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Para sahabat yang mendengarkan perkataan sesama sahabat dari Rasulullah. Mustalih al-hadis. Hadis dilihat dari banyaknya jalan. 1. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah banyak di setiap tingkatan. 2. Hadis ahad ada 3, yaitu masyhur, adalah kalangan ahli hadis, kalangan fuqaha, dan kalangan awam. 2. Aziz. 3. Gharib ada 2, yaitu gharib mutlak dan nisbi. Pembagian hadis dari segi kualitas. Hadis ada 2, yaitu 1. Kuantitas ada 2, yaitu mutawatir, maknawi dan lafzi, ahad, qorib, aziz, dan masyhur. 2. Kualitas ada 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Pembagian dari segi kuantitas. Hadis ada 2, yaitu kuantitas ada 2, yaitu mutawatir, terdiri dari maknawi dan lafzi, ahad yang terdiri dari qorib dan aziz dan masyhur. 2. Kualitas ada 3, yaitu sahih. Merupakan kajian hadis dalam kaitannya dengan nilai suatu hadis. Meski dikenal juga dalam usul fikih, hasan merupakan hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih dan berada di atas hadis dhaif. Dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih. Dan hasan, hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Hadis dhaif. Sanad gugur ada 3, yaitu A. Sanad gugur secara jelas ada 4, yaitu munqati, mursal, mu'dad, dan mu'allaq. B. Sanad gugur secara tersembunyi ada 2, yaitu mudallas, mursal kafi, dan tuduhan kepada perawi. Hadis palsu. Pembagian hadis ada 2 versi, yaitu hadis dhaif ada 2, yaitu mursal ada 4, yaitu mursal sahabi, mursal tabi'i, mursal jalid, dan mursal kafi. 2. Hadis dhaif ada 3, yaitu mursal kafi, dan yang lainnya. Jar wa ta'dil. Rasulullah SAW turun ke Abu Hurairah, turun ke Hamam ibnu Munibah, turun ke Mu'ammar, turun ke Abdurrazak, dan turun ke Hasan ibnu Ali. Para perawi hadis. Hadis Nabi ada 2, yaitu 1. Mutawatir ada 3, yaitu lafzi, maknawi, dan amali. Ahad ada 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Ingkar as-sunnah. Ingkar as-sunnah merupakan pendapat kelompok yang menentang sunnah Nabi sebagai landasan hukum Islam. Tokoh-tokoh ingkar sunnah adalah sebagai berikut. 1. Taufik Siddiq, 2. Kasim Ahmad, 3. Kasim Ahmad, 4. Abdurrahman.
Tahrij al-Hadis. Tahrij al-Hadis merupakan penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya, yang asli yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji dari kualitas hadisnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.